Posisiku sekarang lagi ada di Terminal Kreo. Ya, another trip random alias trip random yang lainnya. Kali ini karena ada urusan di Solo, aku pengen nyoba naik Sedia Mulia, salah satu PO Legend dari Wonogiri. Akhirnya kesampaian juga naik PO Legend ini yang kedua kali. Yang pertama waktu aku masih kecil, waktu bisnya masih non AC. Nah, di part satunya aku dibawa keliling Jakarta oleh bis ini. Mulai start dari Kreo, kemudian ke arah Cengkareng, Jakarta Barat, terus kemudian ke Ancol, Jakarta Utara, dan berakhir itu part 1 di Pasar Sumber Arta, Jakarta Timur. Bagaimana perjalananku selanjutnya? Saksikan Adit Sayuti melaku-melaku sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut lagi kita ke perjalanan bareng Sedia Mulia 91 Lestari. Ya, dan di part 2 ini kita mulai start perjalanan dari Terminal Pasar Sumber Arta, Jakarta Timur. Tadi Sedia Mulia sampai sini itu sekitar jam setengah 7 atau 18.35. Dan sekarang sudah siap-siap diberangkatkan lagi setelah manifest penumpang yang ada di Terminal Sumber Arta ini komplit dan paketan juga sudah beres ditata oleh kru. Bidal, Pak. Jam 18.45 atau 7 kurang seperempat bis diberangkatkan dari Terminal Pasar Sumber Arta, langsung meluncur menuju arah tol melalui gerbang tol Kalimalang seperti umumnya bis-bis yang arahnya dari Sumber Arta menuju ke tol. Sampai di sini aku masih duduk di belakang karena di depan tuh tidak ada tempat duduknya, dan kalau aku duduk di depan otomatis mengganggu yang naik turun karena bis ini masih harus mampir agen-agen untuk menaikkan penumpang. Di sini aku sudah mulai geser tempat duduk. Yang awalnya seat 17 aku pindah ke agak belakang lagi yang kosong karena menurut kru tadi bis ini tidak penuh alias masih banyak bangku yang kosong. Ya, dan sekitar jam 7-an lebih dikit lah itu sampai di sekitaran agen-agen bis Depsos Bulak Kapal, dimana di sini ini kayak semacam bis itu wajib mampir ya. Ampiran wajib bis-bis akap dari arah barat maupun arah timur. Karena kalau yang tak perhatiin dari dulu-dulu waktu aku naik bis itu kebanyakan mampir di agen-agen di sini. Ya, meskipun beberapa ada yang nggak mampir karena sudah penuh atau memang rutenya tidak masuk ke Bekasi Timur. Tapi rata-rata memang masuk ke Bekasi Timur dan mampir ke agen Bulak Kapal ini. Di sini tidak berhenti lama. Setelah penumpang naik beberapa, bis langsung diberangkatkan lagi menuju ke gerbang tol Bekasi Timur untuk masuk ke tol Jakarta Cikampek.
lagi. Ya, setelah berhenti tadi di agen Bulak Kapal Bekasi Timur, pas jalan lagi dibagiin goodie bag, snack. Yuk kita bongkar. Isinya apa? Oh, roti enak. Permen whisky kita di sini. Duh, sing tak tumpaki wingi. Baru nyampe Bekasi. Kosongan Narendra. Wah, bis ini di kanan terus ini. Tadi Cibitung dilewat dan sekarang di Cikarang pun kayaknya juga dilewat karena bis ini di kanan terus. Sementara Narendra tadi exit di Cikarang, makanya berada di kiri. Di sini udah merasa lega nih. Wah, ini kayaknya bis ini sampai Solonya cepet. Terus udah nggak ngambil penumpang lagi. Bisa ndeglak selonjor karena ini seatku pas di depan toilet yang bisa dideglake maksimal itu. Duh, bisa merem-merem sebentar lah. Baru aja mau merem, mau nyantai, lah kok exit di Kerawang Timur. Ini mau ke Klari ya, Klari. Entah mau naikin barang atau naikin penumpang di sini. Ya, jebule naikin penumpang dan penumpangnya itu duduknya di tempat dudukku yang tadi. Akhirnya aku geser lagi, pindah ke yang agak belakang lagi nih, pas di samping toilet. Karena pas mau balik ke seatku yang awal, seat 17, itu sudah ditempati sebelahku. Jadi sebelahku itu tidur, terus menuju tempat gitulah, tahu kan? Kakinya yang ke sana, badannya di mana gitu loh. Gak enak, ya wes aku tak nyari tempat yang kosong aja lah, dan dapatnya ya di sini yang masih kosong. Baru merem sebentar udah was-was lagi nih. Aduh, di Kalihurip bis ini exit tol lagi. Dan seperti yang teman-teman tahu, kalau gerbang Kalihurip ini dulunya adalah salah satu gerbang tol favorit bis-bis untuk nyidat ya, atau cari jalan pintas kalau Cikampek macet, Cikopo macet, dia akan lewat sini. Terus lewat Dawan, tembusnya itu langsung Jalan Raya Cikampek dan Simpang Jomin. Ternyata bis ini masuk ke SPBU gak jauh dari exit tol tadi, masih di Jalan Raya Dawan. Mau nyolarkah? Tapi kok lampunya dinyalain? Waduh, jangan-jangan iya naikin penumpang lagi di sini. Tapi alhamdulillahnya penumpangnya duduknya nggak di seatku yang tak tempati sekarang, jadi aku masih bisa bernapas lega di sini. Aduh, karena terus terang aku orangnya tuh nggak enakan kalau udah ditempati gitu, ya wes aku nyari yang kosong aja daripada harus bangunin atau negur orang yang sudah nempati.
tempat dudukku. Kalau menurut titik pengambilan penumpang masih ada satu lagi atau dua lagi, biasanya di Cikampek itu ngambil, atau di Cikopo, sama di Subang biasanya tapi nggak tahu untuk bis ini ngambil penumpangnya di mana lagi. Bis kembali lagi ke gerbang tol Kaliurip untuk masuk tol Jakarta Cikampek. Di sini aku udah mulai agak ngantuk. Cuma masih was-was, masih deg-degan. Jangan-jangan nanti ada penumpang naik lagi. Karena penumpang Kelari atau Kerawang tadi dan Kaliurip ini juga penumpang tambahan dari agen lintasan. Ya, dari Cikampek Utama tadi aku tertidur. Sempat melek dikit itu exit di Cikampek, ngambil penumpang di Cikopo terus masuk tol lagi, tapi aku nggak videoin. Yang jelas penumpang yang naik dari Cikampek nggak nempati tempat yang tak duduki sekarang, itu aja sih. Iya, jam 20.51 atau jam 9 kurang sampai di rumah makan Taman Sari KM 102, rest area KM 102. Servis makannya di sini. Dan karena di sini yang servis makan itu nggak cuma Setiamulyo, masih banyak PO yang lain. Jadi kita harus melihat papan nama PO bis yang kita naiki untuk servis makannya. Dia Setiamulyo. Oh, sana. Sebelum mengambil makanan kita tuker tiketnya dulu, kupon makannya dulu di booth penukaran kupon. Dan inilah menu servis makan PO Setiamulyo. Nasi, orek tempe, terus bakmi, sambal, sayur. Terus ini ada ayam, lele, dan telur asin. Untuk lauk pilih salah satu. Selesai makan, selesai soma, bis yang masih standby di rumah makan Taman Sari ini ada Mulyo Indah, terus Harapan Jaya double decker, Harapan Jaya, dan ujung sendiri itu Setiamulyo yang bis tak naiki. Jam 21.20 siap-siap berangkat lagi. Jam 21.25 atau setengah 10 kurang 5 bis diberangkatkan dari rumah makan Taman Sari. Dan rencananya dari rumah makan ini akan nyolar dulu di SPBU-nya rest area KM 102. Tapi karena pom bensinnya penuh banget, nggak jadi nyolar di 102. Ngantri ini panjang banget. Terus melawan arus ya, karena kan dari rumah makan Taman Sari
jadi agak ngelawan arus kalau masuk pom bensin nih. Ke depan dulu ah, ke depan. Belum bisa tidur. Ih, tipis.
Nah, di tol Cipali ini driver harus ekstra waspada dan hati-hati karena ada beberapa titik di ruas tol Cipali ini yang mengalami perbaikan jalan dan minim lampu. Nah, dan bagi teman-teman yang akan menuju ke Bandung lewat tol Cisumdawu, exitnya ada di sini, di Ujung Jaya, Sumedang, Bandung. Ini satu exit tol sebelum Kertajati, sebelum exit tol Bandara Kertajati. Karena tadi di rest area KM 102 tidak jadi nyular karena penuh atau ngantri, akhirnya bis melanjutkan perjalanan dan masuk untuk nyular itu di rest area KM 166. Di sini sudah tampak ngantri Sudiro Tunggajaya dan Murnijaya, dan ini bis langsung memposisikan di belakang mereka. Setelah nyolar, aku pindah belakang. Padahal bis ini lumayan kenceng, cuma aku nggak enak aja sama penumpang yang lain karena sudah pada tidur dan yo kakinya tuh kemana-mana yo. Ada yang malang ke gang, ada yang kemana. Jadi kalau mau lewat tuh agak susah juga, takut mengganggu. Makanya aku putuskan untuk duduk di belakang di tempat seatku yang tadi, terus tidur aja. Oke, gini. Sini, Pak. Amin. Sun, Pak. Yo. Alhamdulillah, jam 3 kurang seperempat sudah sampai di pom bensin Manahan Solo. Dan bis ini bareng lagi sama Agrama Sweet Kombinya. Tadi itu ketemu awal itu di Bulak Kapal, ketemu lagi di sini. Tasku teles kabeh tak kasih di bagasi atas. Ya Allah. Muga-muga kelambine ra teles. Ya, sekarang aku udah ada di rumah Solo dan mau review
sedikit tentang perjalananku semalam. Berangkat jam setengah 5 dari Kreo, nyasar keliling Jakarta dulu, terus sasarannya juga banyak, terakhir itu ngambil di Cikampek. Tapi termasuk cepat, sampai Solonya itu jam 3 kurang seperempat. Padahal prediksiku jam 4 nyampe. Ini 3 kurang seperempat udah sampai. Cepet, di jalan juga satset, meskipun nggak yang banter-banter banget, tapi banter lah, itu kali banter standar lah. Untuk krunya cakep, untuk makannya juga cakep di Taman Sari, meskipun awalnya agak membingungkan ya. Panahnya di sana tapi ternyata nukerin tiketnya di sana. Ya agak nggak mood sih sebenarnya bikin trip reportnya, karena dapat seat belakang harus maju mundur. Cantik. Enggak. Jadi pertama nggak enak sama penumpang yang dilewati, kedua juga kalau udah terlanjur maju mau balik itu tempat dudukku udah ditempati sebelahku, dan tidurnya itu yang kakinya ke sana atau menui tempat lah. Makanya aku nggak banyak bikin laporan perjalanan malamnya, tapi yang jelas itu sudah mewakili. Ya wis, mungkin gitu aja. Matur nuwun sudah nonton Adit Jaiti Mlaku-Mlaku, matur nuwun sudah like, comment, share, dan subscribe. Kalau bisa bantu share juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.